Halo kawan-kawan semua, senang berjumpa dengan Anda masih di program CRUD di video kedua, yaitu segmen read data ya. Sebelumnya kita sudah membuat insert data ya. Oke, kalau gitu coba kita buka dulu semuanya ya. Kita buka local server kita jalankan dulu ya local servernya, kita start Apache dan MySQL-nya. Lalu kita buka juga project kita ya di Visual Studio Code kita buka. Oke, sebelumnya kita sudah membuat insert dan di video kedua ini kita akan buat read data ya. Tentunya kita buka dulu project kita di web browser kita ya, di localhost CRUD ya, CRUD. Oke, sebelumnya kita sudah membuatkan tambah data ya, ini from tambah data, dan datanya sudah ada di phpMyAdmin ya, di database CRUD, lalu di table profile. Oke, selanjutnya kita akan tampilkan data-data yang ada di table profile ini, kita akan tampilkan mungkin di halaman indeks ini ya, agar tidak terlalu banyak file ya. Oke, kita buka dulu program kita sebelumnya. Oke, untuk itu di bagian indeks ini, karena di sini masih ada tulisan koneksi tersedia ya, kita mungkin akan hapus terlebih dahulu koneksi tersedianya ini. Itu menandakan koneksi ini sudah terhubung ya. Di bagian else ini kita hapus saja. Oke, kita save, lalu kita lihat dulu hasilnya ya. Oke, sudah tidak ada. Nah, di sini kita akan kasihkan mungkin table ya, table dari Bootstrap aja ya. Kita buka dulu, kita cari bentuk table ya di dokumentasinya Bootstrap, table. Oke, mungkin di bagian ini ya, kita copy, klik di copy sini, kita pastekan di indeks ya, di indeks di bagian mungkin di bawah tag link ini ya, tambah data. Kita pastekan di sini, kita paste. Kita rapikan sedikit ya. Oke, rapi. Mungkin untuk table row-nya yang di bagian table body ini mungkin kita ganti ya. Kita hapus ya. Bukan kita ganti, kita hapus jadi satu row aja. Oke, untuk di bagian ini kita ganti ya nama-nama sesuai nama-nama field yang ada di table kita ya. Ada nama telepon, dan alamat. Untuk ID ini kita tidak tampilkan ya. Oke, di bagian sini mungkin kita ganti namanya adalah nama ya. Untuk di sini kita ganti nomor telepon dan alamat ya. Alamat. Oke, kita tambahkan satu lagi head-nya. Kita copy, kita tambahkan actionnya ya. Untuk nanti untuk melihat detail, untuk update ataupun delete ya. Untuk di action ini berarti di sini kita tambahkan satu lagi ya. Kita tambahkan satu lagi, td-nya kita tambahkan satu lagi. Oke, coba kita lihat dulu ya, sebelumnya kita save. Kita lihat di bagian sini ya, di home ini kita reload. Nah, udah ada ya, sudah ada. Jadi kita tinggal nampilkan data-data yang ada di table profile ini ke dalam project kita ya di sini. Oke, sebelum itu kita buatkan sebuah koneksi di sini. Kita berikan sebuah variabel, mungkin data ya, data. Kita panggilkan variabel koneksi. Koneksi kita buat query di sini. Query, min query. Oke, query. Di sini kita buat query select ya, select bintang from, select semua dari table profile ya, profile huruf kecil ya, dari table profile. Oke, kalau gitu coba kita cek datanya ada atau tidak. Kita vardam ya, vardam di variabel data ini ya, data. Oke, jangan lupa titik koma. Kita save, lalu kita buka project kita refresh ya. Di sini sudah ada MySQL resultnya ya. Nah, di sini ada num rows-nya, ini ada berapa row? Ini ada 2 row ya. Ada 2 row, berarti di sini ada 2 row, benar ya.
Oke, selanjutnya kita akan membuat perulangan dari datanya ya. Kita pakainya while ya di bagian T-body-nya ya. Karena kita akan mengulangkan sebuah data yang ada di profil ini ya, data-data yang ada di profil. Kita gunakan tag PHP di sini. Kita gunakan perulangan dari while ya, while buka kurung tutup kurung titik 2 ya, ini titik 2 bukan titik koma. Di bawahnya ini kita berikan penutup dari while ya. Penutup dari while itu adalah end while. Oke, baru di sini titik koma ya, titik koma, titik penutup. Oke, kita di bagian while ini kita buat sebuah variabel mungkin row. Kita kasih row, dan row ini dimana datanya dari data ya, dari data yang ini. Datanya dari data ini kita fetch asokkan ya, kita fetch asosiasikan. Kita fetch ke dalam asosiasi ya. Oke, kita fetch ke dalam asosiasi, lalu kita save terlebih dahulu, lalu coba kita reload ya, kita reload. Nah, udah ada 2 nih, berarti datanya sudah masuk ke sini ya. Tinggal kita berikan, kita masukkan ke dalam sini nama-nama field yang dari sini ya, isi-isi dari nama fieldnya ini. Ada nama, nomor telepon, dan alamat. Oke, di bagian sini mungkin kita echo kan ya, di bagian sini mark ini kita ganti PHP, kita echo kan dari mana, dari variabel ini ya, row, di mana datanya adalah nama fieldnya adalah nama ya, nama. Row, nama fieldnya adalah nama ya, sesuai dari di profil ini ya, fieldnya adalah nama. Oke, kalau sudah kita coba save ya, kita tampilkan ya. Coba kita save, lalu coba kita balik lagi ke project kita reload ya. Nah, nama-namanya udah berubah nih, udah Sapna dan Ronaldo Wati, sesuai yang ada di sini ya. Jadi sekarang tinggal kita tampilkan nomor telepon dan alamatnya. Ini kita copy aja, kita gantikan bagian ini, kita hapus ya. Kita bagian gantian ini juga kita hapus. Untuk row-nya ini berarti fieldnya adalah field nomor telepon ya, atau phone, dan ini alamatnya sesuai dengan nama field yang ada di di table profile. Oke, kita save, lalu coba kita lihat tampilannya, kita reload ya. Nah, sudah ada data-datanya. Lalu kita buat action di sini. Actionnya mungkin kita kasih tag link, kita kasih button ya, button dari kita kasih kelas dari kelasnya Bootstrap ya, btn. Mungkin untuk detail, untuk lihat detail mungkin kita kasih button info ya, info. Di sini kita kasih linknya ke detail.php ya. Di sininya kita kasih detail. Oke, kita save, coba kita lihat tampilannya, apakah sudah ada. Kita reload, udah ada ya. Detail ini masih detail. Nanti kita akan menggunakan method get untuk mengirimkan data ID-nya masing-masing dari row ini ya. Kalau kita ngelihat di sini, kita drag di sini atau kita taruh di sini ya. Kursornya mungkin di sini ada tulisannya detail.php. Ada CRUD detail.php ya. Kalau kita klik di sini akan mengarah ke detail PHP, tapi di sini kita belum buat. Sebelumnya kita buat dulu ya. Kita buat dulu file detail.php-nya di sini ya, di bagian sini. Detail.php. Oke. Mungkin ini kita kopikan yang ada di insert aja kali ya. Kita copy dari tag HTML-nya aja ya, semuanya kita kopikan. Kita copy ke bagian detail ya. Kita taruh di sini, kita paste. Oke, untuk titelnya kita ganti ya, detail data. Detail data. Oke, di sini detail data profil ya. Detail data profile ya. Oke, kita save, lalu kita reload ya, yang di bagian project kita ini kita reload. Nah, sudah ada ya
Jadi nanti kita isikan data-data ini sesuai yang kita klik dari ini ya, dari table profil ini, sesuai dari apa namanya row-row masing-masing ini ya. Kalau kita klik, dia akan memunculkan row yang sesuai kita klik ya. Oke, kita kirimkan dengan metodenya adalah get ya. Jadi kita di sini di bagian indeksnya, di bagian tag hrefnya di detail PHP, kita kasihkan tanda-tanya di sini. Kita kirimkan datanya adalah ID ya. Kita kirimkan datanya ID sama dengan datanya adalah dari ID-nya si setiap masing-masing yang ada di table profile ya. Jadi ini kita copy aja, kita copy bagian sini, kita copy, kita pastekan di sini, kita ganti ini ya, nama row-nya adalah ID. Kalau gitu kita save dan kita lihat hasilnya ya. Kita refresh. Kalian lihat di bawah sini, di bawah yang kursor saya ini ada penjelasan tentang ID-nya. Nah, detail PHP tanda tanya ID sama dengan 1. Kalau saya mengarahkan ke Ronaldo Ati, dia akan berubah ke ID 2 ya. Nah, inilah fungsi dari get ini, kita mengirimkan data ya, mengirimkan data ID-nya ya. Kalau kita klik, dia ke halaman detail.php dengan ID-nya 1 ya. Jadi kita tinggal tampilkan di mana datanya ini berisikan ID 1 ya. Oke, di bagian detail ini berarti kita di bagian detail. Kita bikin program PHP di sini. PHP kita panggilkan koneksi terlebih dahulu ya. Include kan koneksi ya. Koneksi ke file koneksi.php. Oke, di bagian sini kita bikin query ya. Kita mungkin di sini bikin variabel data terlebih dahulu, data di mana sama dengan kita panggil koneksi, kita bikin query di sini. Query di mana query-nya adalah select bintang, tampilkan seluruh data dari table profil di mana where di mana dia memiliki ID sama dengan kutip 2 ya. Di mana dari ID sama dengan, nah di sini nanti kita ambil ID yang sudah dikirimkan dengan metode get ya. Di sini mungkin kita bikin variabel ID sama dengan kita kasihkan getnya adalah namanya adalah ID ya. Oke, titik koma, lalu ID-nya kita masukkan ke dalam sini ya, ID. Oke, kalau sudah kita save ya, atau kita vardam terlebih dahulu ya, apakah datanya sudah ada atau belum ya. Kita vardam dari data ya, dari variabel data ini, kita fetch asosiasikan ya, fetch sort. Oke, kalau gitu jangan lupa titik koma, kita coba save ya, kita save. Di bagian ini ada yang salah nih, ID ya. Oh, ini sama dengan, ini harusnya tanda strip ya, seperti ini. Oke, kalau sudah, coba kita save ya, kita save. Sudah, tidak ada masalah. Coba kita lihat ya tampilannya di bagian sini, kita reload. Nah, ini udah ada ya. Dia sudah memunculkan string 1, namanya adalah nama Sapna Prastiono, nomor teleponnya sekian, alamatnya ini ya. Oke, tampilan ini kita akan masukkan ke dalam input ini ya. Kita masukkan ke dalam input ini, tapi sebelumnya buttonnya ini kita hapus dulu ya, kita hilangkan karena ini cuman menampilkan data aja ya, untuk meread data aja. Untuk di bagian sini buttonnya kita hapus. Oke, untuk bagian from-nya mungkin kita hapus juga kali ya, karena nggak butuh ya from-nya. Oke, kita rapikan sedikit, kita save dulu ya, save. Kita lihat tampilannya, kita reload, masih bentuk yang sama ya. Oke, untuk itu kita masukkan data-data ini ke dalam input ini ya. Di bagian sini berarti input kita isikan ya value-nya
isikan value-nya kita echo dari PHP ya. PHP kita echo dari data. Oh, sebelumnya kita buat variabel dulu ya. Mungkin kita bikin variabelnya, kita kasih nama detail ya. Detail sama dengan data yang kita fetch asosiasikan ya. Fetch asosiasi. Karena ini datanya cuma satu, jadi dia tidak butuh perulangan ya. Di detail ya, berarti di detail kita echoan di variabel detail di mana detail ini datanya adalah sesuai nama fieldnya ya, adalah nama ya. Ini kita copy aja value-nya dari value ini sampai ke sini ya. Kita copy, kita taruhkan di nomor telepon juga ya. Kita paste di sini, nama fieldnya kita ganti, ini adalah phone. Dan untuk bagian text area tidak usah kita copy dari value, tapi kita copy dari PHP-nya aja. Kita copy ke text area ini ya. Kita pastekan di sini. Kita copy lagi. Kita pastekan di sini. Dan namanya kita ganti ya. Ini adalah alamat. Oke, karena ini bentuknya single, kalian boleh kasih tag penutup atau enggak, tidak usah juga nggak apa-apa ya di bagian PHP-nya ini. Oke, kita save, lalu coba kita lihat hasilnya, kita reload, dan sudah ada ya, sudah ada. Oke, ini vardamnya kita hilangkan aja ya, di bagian tagnya kita hilangkan vardamnya, ininya kita hapus saja. Oke, kita save ya. Kita reload. Oke, sudah ada. Dan ini untuk ini mungkin kita buat read only ya, agar tidak bisa diubah seperti ini di bagian inputnya ya. Di bagian input, mungkin di bagian akhir sini ya, kita kasihkan read only. Kita kasihkan read only di bagian nomor teleponnya juga ya, read only. Di text areanya juga ya, di bagian mungkin di sini kali ya, di sini aja nih, read only. Oke, di dalam text areanya ya. Oke, kalau gitu kita save terlebih dahulu, lalu kita reload ya, kita lihat hasilnya. Nah, ini udah nggak bisa diapa-apain ya istilahnya. Oke, untuk mengamankan si ID-nya ini agar bisa, karena nanti kalau kita buka ID 2, dia akan ada ya ID-nya 2 sesuai yang ada di tabel ini ya. Karena kita kirimkan ID-nya 2, berarti datanya adalah Ronaldo Ati. Yang di sini ID-nya kita kirim 1, berarti datanya 1. Kalau tidak ada ID-nya, berarti tidak akan ditampilkan ya, melainkan kita akan larikan. Contohnya misalkan di sini kan cuma ada sampai ID 2 ya. Kalau kita masukkan ke ID 3, dia akan tampilkan tapi kosong. Seharusnya tidak ditampilkan ya, harusnya kembali ya, atau enggak kita kirim pesan ID ini tidak ada ya, tidak tersedia. Oke, di sini mungkin kita bisa kasih ya. Di bagian sini kita kasih logikakan terlebih dahulu untuk get ID-nya. Di sini kita kasihkan logika ya. Jika ada get ya, jika ada get ID, maka jalankan fungsi ini ya. Ini kita kasihkan iset ya. Iset mengecek kembali ya, iset. Jika ada get ID, maka jalankan fungsi ini ya. Ini kita masukkan ke dalam fungsi if ya, dan ini juga ya. Yang ini juga. Oke, kita coba save ya. Kita save, kita jalankan fungsi ini. Masih tetap berjalan ya, tapi kalau kita ID-nya kita ganti, misalkan di sini data 3 gitu, maka dia akan menampilkan error. Nah, untuk tidak menampilkan error ini, kita buang dia ke field utama ya. Di sini kita bikin else ya, kita bikin script ya. Script di bagian sini. Oke, kita bikin script di sini. CRI.
kita lempar dia ke halaman indeks ya. Location sama dengan ke index.php. Oke, jangan lupa tag penutupnya dari script. Kita save ya, kita save. Coba kita reload ya. Dia akan otomatis balik ke halaman indeks ya. Coba kita reload. Nah, otomatis kembali ke halaman indeks. Kalau ada datanya tetap ada di sini. Kalau ID-nya kita ganti ya, cuman ID-nya aja kita ganti, misalkan data di sini atau get data misalkan di sini ya. Dia akan otomatis balik ke sini. Oke, untuk selanjutnya mungkin kalau yang ID-nya ada tapi di sini misalkan ID-nya 3 ya. ID 3 kan itu kan nggak ada ya datanya ya. Jadi kita bikin lagi di sini logika jika tersedia ya, atau jika datanya ini ada maka tampilkan data ya. Kalau tidak ada larikan ke halaman indeks mungkin ya. Kita buat logika lagi di sini, jika data numRows itu setidaknya ada berapa rows di dalam data ya. Jika numRows-nya adalah sama dengan 0 ya, sama dengan 0, maka lemparkan dia ke halaman indeks ya. Ini kita copy aja, yang bagian ini kita lemparkan ke sini. Jika ada ya, atau enggak lebih dari satu aja ya, lebih sama dengan satu ya, lebih dari sama dengan satu, maka tampilkan ini ya, detail kita fed assoc. Kita copy aja ini, kita taruh di sini ya, kita taruh sini, dan ini ini kita taruh di bawahnya. Selain itu maka pindahkan ke halaman indeks ya. Jika ada datanya setidaknya lebih dari satu, maka tampilkan detail ya. Kalau tidak ada atau 0, maka dilarikan ke halaman indeks. Oke, coba kalau gitu kita save ya, kita save. Oke, ini kita reload aja ya, karena ini kan ID-nya 3, ini berarti datanya tidak ada. Apakah dia dilempar atau tetap di sini ya? Kita reload. Nah, dilempar ya. Kalau ada di dalam ID seperti ini, dia nggak dilempar ya kemana-mana. Kita refresh, nggak terlempar ya. Kalau ID-nya tidak ada di dalam datanya, misalkan ID-nya 5 gitu. ID 5 kan tidak ada di dalam table profile ini, tidak ada kan ID 5, maka dia akan dilemparkan ke halaman indeks ya. Nah, gini. Oke, gimana? Ini mungkin kita hapus dulu ya. Ini untuk di Vardam di bagian indeksnya. Kita hapus aja. Oke, kita save. Bagian ini kita save, kita lihat ya. Oke, berhasil ya, udah sama ya data-datanya sesuai yang ada di table profile. Oke, nanti kita akan lanjutkan ke video berikutnya ya untuk pembuatan update dan delete. Saya akhiri video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat belajar.